Di bagian tambahan ini kita mencoba untuk membahas, dapatkah kita mengasihi Allah? Dapatkah kita manusia ini apa? Mengasihi Allah. Ya. Pertanyaannya, sedangkan mengasihi sesama saja itu apa? Sukar. Ingat, mengasihi sesama saja itu sukar. Seorang gadis, seorang pria, pemuda yang kita sangat kasihi pada mulanya, kita sangat mencintai, masuk dalam pernikahan, tapi apa yang dapat terjadi setelah beberapa tahun dalam pernikahan tersebut? Kasih kita dapat apa? Dapat hilang, ya. Jadi pertanyaannya, sedangkan manusia yang dapat kita lihat, manusia yang kita pikir kita dapat cintai karena mereka membalas kasih kita, mereka menunjukkan kasih kita, ya, yang secara kasat mata dapat kita lihat. Seringkali kita memiliki kesulitan untuk mengasihi sesama manusia. Apalagi Allah. Apalagi firman Tuhan dengan sangat jelas menyatakan dalam Yeremia 17 ayat 9 bahwa betapa liciknya hati, lebih licik hati kita daripada segala sesuatu. Hati kita itu sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Allah, kalau Anda baca ayat 10, hanya Allah yang mengetahui isi hati kita. Kelicikan hati kita itu hanya Allah. Ya. Orang tua kita, kita dapat sembunyikan kelicikan hati kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita dapat sembunyikan kelicikan hati kita. Ya. Dan itulah sebabnya, dapatkah dengan hati yang licik ini kita mengasihi Allah? Roma 3:23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak dapat lagi melihat kemuliaan Allah. Kita tidak dapat lagi melihat kemuliaan. Kenapa? Karena dosa. Kita lebih suka seperti Hawa melihat, mungkin kamu akan menjadi seperti Allah. Kita ingin melihat kemuliaan-kemuliaan kita. Kita mengejar kemuliaan-kemuliaan diri kita. Gantinya kemuliaan Allah, ya, yang kita cari. Tapi itulah karena apa? Karena dosa. Karena dosa kita telah dipisahkan. Kita berada dalam jurang yang dalam dari keberadaan bersama dengan Allah. Karena dosa. Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Your sins, bahasa Inggrisnya. Segala kejahatanmu. Jadi pertanyaannya, dapatkah kita mengasihi Allah dengan hati yang licik? Dengan adanya keinginan-keinginan hanya untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri. Dengan segala kejahatan-kejahatan kita, dapatkah kita mengasihi Allah? Dengan usaha kita sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita berada dalam satu situasi yang tidak bisa bahkan mengasihi sesama. Kita bahkan tidak bisa, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita membenci diri kita sendiri. Kita membenci sesama. Dan kadang-kadang seringkali juga mungkin kita membenci Allah. Dapatkah kita mengasihi Allah? Ya. Kita tidak dapat. Dengan usaha, dengan keberadaan kita sendiri, kita tidak akan mampu mencintai Allah sepenuhnya. Keegoisan, adanya banyak gangguan-gangguan duniawi yang membawa pikiran kita itu jauh daripada Allah. Dan kelemahan kita yang terus-menerus akan menjauhkan kita dari Allah. Namun apa yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi saya untuk mengasihi Allah saya. Saya bahkan tidak dapat mengasihi sesama saya. Saya tidak dapat mengasihi diri saya sendiri, apalagi Allah. Namun apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Lukas 18 ayat 27 katakan, kita sudah baca ayat-ayat ini ya. Kemampuan untuk mengasihi Allah sepenuhnya tidak datang dari kekuatan kita sendiri. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Tetapi dari Allah yang memberikan kekuatan. Tetapi dari Allah yang bekerja di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 9. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Ada saat di mana Maria Magdalena, ada saat di mana Petrus membenci diri mereka sendiri. Ya. Membenci sama mereka. Ya. Maria Magdalena, Petrus, contoh-contoh ini semua. Tapi apa yang terjadi? Mereka dapat mencintai Yesus. Ya. Dapat mencintai Yesus, kenapa? Karena Yesus yang terlebih dahulu mencintai mereka. Dan kasih Allah itulah. Kasih Allah yang dapat mereka nikmati. Kasih Allah yang dapat kita nikmati itu membawa kita untuk mengasihi Allah. Ya, dapat membawa kita. Filipi 2:13. Bahkan kemauan untuk mengasihi Allah. Allah yang kerjakan. Filipi 2:13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, kemauan, kerinduan, keinginan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang merubah, hati kita yang membatu. Allah yang merubah ya. Allah melunakkan hati kita.
agar kita dapat mencintainya. Dan untuk mengasihi Allah ini bukan tiba-tiba, waduh puji Tuhan untuk malam ini kita dengar satu lagu yang bagus, kita dengar firman Tuhan. Aduh, puji Tuhan, saya sudah apa? Saya sekarang sudah mengasihi Allah. Tentu saja itu dapat terjadi. Tetapi sekali lagi harus kita lihat bahwa mengasihi itu adalah proses seumur hidup. Mengasihi adalah proses seumur hidup, saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran dengan segala kekuatan ya adalah sebuah perjalanan, bukan pencapaian satu kali. Itu adalah satu proses ya. Yesus memanggil kita untuk tinggal di dalam Dia ya. Tinggal untuk menjadi buah yang keluar dari pokok anggur. Itu satu proses yang tidak bisa tiba-tiba buah itu dicantol tiba-tiba secara mujizat. Tidak. Buah itu akan bertumbuh ya. Buah itu bukan bertumbuh, tapi itu adalah satu apa? Satu proses ya. Yang terjadi karena hanya apa? Hanya melakukan adanya hubungan sehari-hari dengannya. Maka kasih kita dapat bertumbuh lebih dalam. Jadi inilah poinnya. Jadi proses ini membawa kita untuk apa? Pertama kali, proses umur hidup ini membawa kita harus untuk selalu berserah setiap hari. Ya, setiap hari, saudara. Mati, kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Kita harus melihat keberadaan kita, keberdosaan kita, kebutuhan kita akan Allah. Ya. Kalau kita tidak memulaikan dengan kebutuhan kita akan Allah, maka kita pikir, maka kitalah yang dibutuhkan. Kitalah yang menjadi apa? Yang harus dimuliakan. Tidak. Lukas 9 ayat 23 katakan, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ya, bebannya. Beban apa? Dosa. Yesus memikul salib itu seperti melambangkan beban dosa. Artinya kita harus menyadari dosa-dosa kita, ya. Kesalahan kita, Tuhan, saya berdosa. Ini pikiran saya, ini tindakan saya, ini perkataan saya yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tolong, tolong Tuhan, bantulah saya pada hari ini agar saya dapat mengalahkan. Jadi harus ada beban dosa. Dengan kata lain bukan berarti kita harus terus-menerus berada dalam beban dosa, kita merasa tidak pernah diampuni oleh Tuhan, tapi tidak. Ini menyatakan kesadaran kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa, saudara. Dan kita selalu membutuhkan kekuatan surga di setiap hari. Ya, itulah sebabnya Yesus katakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang kedua adalah mencari Roh Kudus. Mencari Roh Kudus, karena Roh Kudus akan mengubah hati kita. Hati kita yang keras membatu itu hanya bisa diubah oleh Roh Kudus. Ya, Roma 5 ayat 5 katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa kasih Allah itu dicurahkan? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah itu dicurahkan. Bagaimana kita dapat mencintai Allah? Ya kalau dulu, zaman dulu, kita orang yang jatuh cinta itu sering surat menyurat ya. Sering surat menyurat atau teleponan berkomunikasi. Bukan teks seperti sekarang, tapi surat menyurat. Waduh, ya zaman-zaman dulu lah istilahnya. Jadi itulah ya, kita harus surat menyurat dengan Allah. Bagaimana caranya kita surat menyurat dengan Allah? Itu kita berdoa kepada Allah. Kita membaca surat Allah, firman-Nya. Dan semua itu doa kita, dan semua itu adalah oleh sebab Roh Kudus yang dapat menaruh kata-kata dalam setiap doa kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan. Jadi itulah Roh Kudus ya. Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran tentang Allah, karakter Allah. Kebenaran tentang firman Allah. Ya, melalui Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus cari Roh Kudus agar supaya kita dapat memiliki kuasa untuk berdoa, agar supaya kita dapat memiliki kuasa untuk mempelajari firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Yang ketiga, itu adalah penurutan dalam iman. Itu harus terjadi. Ya. Kasih itu bukan hanya diungkapkan dengan, oh Tuhan saya mencintai engkau, ya sudah titik saya sudah mencintai engkau. Bukan ya. Kasih itu harus diungkapkan dengan apa? Penurutan. Ya, Tuhan, Engkau katakan dalam firman-Mu, Roh Kudus sudah memberikan dalam diri saya bahwa ini pikiran-pikiran yang ini tidak boleh ada dalam pemikiran saya, Tuhan. Ya, mata ini tidak boleh memandang yang tidak. Mata ini harus memandang yang mulia dan suci. Ya, tapi tolong ya, tolong Tuhan berikan kekuatan. Bukan hanya itu yang kita minta, kita mengakui kita kasih kita kepada Tuhan, tapi minta supaya kita dikuatkan untuk mengalahkan segala pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang setan berikan kepada kita. Jadi harus ada apa? Penurutan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi inilah ya penurutan dalam iman.
Dan apalagi yang poin yang terakhir mungkin dapat kita berikan di sini adalah dalam ini bahwa persekutuan dengan sesama, saudara. Persekutuan dengan sesama. Ketika kita bersekutu dengan sesama, kasih kita kepada Tuhan itu akan tumbuh, semakin dikuatkan ya. Semakin dikuatkan karena ada hasil dari kita menjadi problem solver. Ya, kita menjadi orang yang dapat memberikan apa? Jalan keluar ya. Dalam persekutuan dengan sesama, kita dapat mengetahui saudara kita yang mengalami masalah, saudara kita yang membutuhkan sesuatu, dan jika kita bisa lakukan, maka kita apa? Memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin bukan hanya secara finansial, kita bisa secara apa? Secara spiritual. Kita bisa berdoa dengan mereka, membagikan firman Tuhan dengan mereka, yang memberikan penghiburan dari surga. Jadi, dan pada saat itu kita berikan, kita tidak sedang berfokus hanya kepada orang yang kita berikan sesuatu tersebut, tapi apa yang kita bagikan itu akan pertama-tama itu akan kembali kepada kita. Kita akan selalu diingatkan dengan janji-janji firman Tuhan yang kita utarakan kepada orang yang berduka, kepada orang yang sedang apa? Berada dalam satu situasi tertentu. Itu dia penting. Itulah kita menjadi problem solver yang menjadi apa? Tuhan gunakan kita untuk menjadi saluran berkat surga kepada orang lain. Dan itu akan memberikan kembali kepada kita satu kerinduan untuk terus melakukan semangat bagi kita untuk terus menjangkau orang lain. Jadi itulah persekutuan dengan sesama. Ketika kita bersekutu, maka kasih Tuhan akan tumbuh semakin. Itulah sebabnya Ibrani 10:25 katakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita diminta untuk jangan pada saat kita pikir, udahlah, kita hidup dalam masalah dalam dunia ini, buat apa ke gereja dan lain sebagainya. Nggak ada kita gunanya. Ya. Nggak ada kita pentingnya. Nggak ada kita pentingnya ke tempat-tempat ibadah kita. Tidak. Ya. Mari kita tetap memiliki persekutuan dengan sesama. Seperti murid-murid atau rasul mula-mula. Persekutuan umat Kristen mula-mula. Apa yang terjadi? Mereka bersekutu, berbagi firman, berbagi roti bahkan. Ya. Dan itu bertumbuhlah mereka. Dan inilah sebabnya saudara sekalian, kita harus sangat apa? Melakukan semua ini dengan sangat intentional. Be intentional artinya apa ya? Itu kita harus putuskan ya. Saya punya masalah hidup, tapi saya putuskan walaupun saya ada masalah kehidupan saya tetap akan mencari Tuhan. Saya akan mencari Roh Kudus ya. Saya akan tetap datang kepada Tuhan. Saya akan tetap datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tidak akan apa? Banyak orang di Amerika Serikat saat ini, pada saat mereka kecewa dengan kehidupan mereka, mereka kecewa dan mereka pikir, udahlah, saya nggak mau berhubungan dengan orang lain. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Tapi justru itu menyebabkan dunia kita berada dalam satu situasi yang semakin kacau dan galau, saudara, dan galau. We have to be intentional. Kita harus dengan apa? Mengambil keputusan dengan sengaja untuk mencari Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan sudah janjikan, Dia berikan melalui Roh Kudus. Be intentional ya. Hidup adalah satu pilihan. Anda dapat memilih hari ini, saya akan terus memutuskan untuk berhubungan terus dengan Tuhan, atau saya berhenti berhubungan dengan Tuhan. Berhenti berhubungan dengan sesama umat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ingat, hidup adalah soal pilihan. Dan setiap pilihan yang kamu buat, yang Anda buat, yang saya buat, itu akan membentuk dirimu, membentuk diri saya. Kalau setiap hari kita menenun seperti ini ya, kain tenunan ini ya, itu satu karpet yang begitu indah, itu dimulai dengan apa? Satu apa ini? Thread ya, apa seperti benang-benang yang begitu. Tapi itu ditenung satu persatu setiap hari ya. Mungkin mula-mula kita malas-malas. Aduh, gimana ini mau dengar firman Tuhan lagi? Kelamaan ini atau apa ini ya? Aduh, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengambil keputusan, saya ingin mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin belajar firman Tuhan. Saya ingin meluangkan waktu untuk berdoa. Kita buat itu. Ya, kita buat itu. Kita ambil dengan secara sengaja mengambil keputusan tersebut. Be intentional. Maka itu akan apa? Terjadi dengan lebih baik dan akan membentuk karakter kita. Setiap hari kita membentuk apa? Mengambil keputusan demi keputusan. Ada menurut buku dari orang yang dikenal sebagai ahli dari segi keputusan ya. Sheena Iyengar, dia katakan apa ya? Bahwa rata-rata orang membuat 70 keputusan setiap hari. 25.500 per tahun. Ya. Kalau hidup 70 tahun, maka Anda membuat 1.788.500 keputusan dari pilihan yang ada. Pilihan yang biasa-biasa saja,
Apa baju yang saya mau pakai hari ini, atau pilihan yang tidak biasa, di mana yang apa? Pilihan yang luar biasa, siapa teman hidup saya, apa pekerjaan saya, apa hubungan saya dengan Tuhan yang dapat saya apa, yang dapat saya buat. Inilah pilihan-pilihan jangka panjang. Dan saya mengajak kita semua untuk memilih pilihan jangka panjang ini dengan hati-hati. Ya. Kenapa? Karena seperti satu statement yang dikatakan ya, bahwa takdir atau tujuan akhir kehidupan kita itu bukanlah masalah kebetulan. Itu bukan terjadi kebetulan, bukan. Akhir kehidupan kita itu adalah masalah pilihan-pilihan kita. Jadi kita dapat memilih apa yang dapat kita lakukan hari ini. Ya. Perhatikanlah pikiran Anda. Satu statement saya sangat suka sekali ya. Perhatikanlah pikiran Anda, maka pikiran Anda akan menjadi kata-kata. Perkataan. Jadi apa yang kita pikirkan, keluarlah itu keinginan-keinginan kita melalui kata-kata. Atau mungkin tidak keluar melalui kata-kata, tapi langsung kepada tindakan. Ya. Tadi ini poinnya yang berikutnya ya. Perhatikan kata-kata Anda. Maka perkataan Anda akan menjadi apa? Menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda. Maka tindakan Anda akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, maka kebiasaan Anda akan menjadi karakter Anda. Perhatikan karakter Anda, maka karakter Anda akan menjadi takdir atau tujuan akhir daripada kehidupan Anda. Saya mengajak kita semua memiliki satu tujuan untuk mengasihi Allah kita. Dan bagaimana caranya? Kita mulaikan di setiap hari. Ya, saya memulaikan setiap hari saya dengan satu doa, Tuhan gunakan saya. Gunakanlah saya hari ini karena saya dapat menjadi alatmu untuk memuliakan Engkau. Untuk membawa diri saya, diri keluarga saya, diri siapa saja untuk dapat memiliki satu pengenalan yang lebih baik akan Engkau. Dan itu saya lakukan. Pertama-tama sulit, saudara. Sulit sekali ya. Pak bangun pagi itu apa. Tapi saya minta kepada Tuhan. Dan setiap pagi Tuhan berikan. Jam 4 saya bangunkan untuk apa? Berdoa. Walaupun saya tidur kembali, tapi saya minta. Dan itu sudah menjadi satu kebiasaan sepertinya ya. Dan doa itu juga sudah menjadi satu kebiasaan berdoa setiap pagi. Buka firman Tuhan, baca terlebih dahulu firman Tuhan setiap pagi. Dan itu menuntun apa? Menuntun kehidupan saya. Menuntun kehidupan menjadi satu apa? Apa yang saya pikirkan dari firman Tuhan itu menjadi apa? Menjadi tindakan-tindakan saya, tindakan percaya saya, tindakan pengharapan saya untuk hari ini. Dan saya berdoa kiranya apa yang kebiasaan-kebiasaan yang saya buat ini dapat menjadi satu karakter ya, dan menentukan satu hubungan kasih saya dengan Allah untuk dalam satu proses. Saya berdoa kiranya Tuhan juga dapat menggerakkan hati kita untuk menjadi apa? Be intentional. Dengan sengaja kita memilih Tuhan. Saya ingin berhubungan dengan Engkau. Saya ingin memulaikan hari saya dengan satu pemikiran-pemikiran tentang Engkau. Bukan saya langsung buka Facebook saya untuk melihat apa yang orang di Indonesia, orang di Eropa buat ini dan itu. Tidak. Saya ingin mengetahui apa yang Engkau ingin saya buat hari ini. Saya berdoa kiranya ini dapat juga menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk mencari Tuhan pertama-tama di setiap harinya, di setiap paginya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian.